Kalau kemudian krisis energi itu benar-benar terjadi, maka pemerintah harus bahasanya ya, mengambil alih memanfaatkan energi terbarukan itu. Seberapa besar sih sebenarnya ancaman untuk krisis energi global ini kepada Jawa Timur, Bu? Maka saya setuju kalau kemudian dinas-dinas terkait itu ambil langkah alternatif ketika kemudian krisis energi itu benar-benar terjadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Risa Ismaya kali ini di Ngode, ngobrol bareng Dewan. Bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kita akan bincangkan isu-isu terbaru yang dimana nanti beliau-beliau yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur akan berbagi informasi bersama kita hari ini. Dan kali ini saya dolan begitu ya, main ke Kota Malang bertemu dengan ibu saya yang luar biasa yang nantinya siap berbagi informasi bersama kita. Saya bertemu dengan Ibu Dr. Anda Hajah Kofidah, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana kali ini kita akan ngobrol terkait dengan dunia yang lagi krisis energi. Siapkah EBT jadi solusi? Kebetulan karena beliau ada di Komisi D, kita akan bincang-bincang sejenak. Dan ketemunya bulan lalu, hari ini ketemu lagi dalam suasana yang lebih segar begitu ya. Apa kabar beliau? Kita tanya saja. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Kabar baik, sehat Mbak. Ya. Terakhir ketemu kita waktu sebelum Lebaran begitu, terkait dengan infrastruktur waktu itu ya Bu. Betul. Ya. Dan alhamdulillah Lebaran sudah terlewati dan lancar semuanya. Alhamdulillah. Hari ini lancar. ada kesempatan juga, ada waktu kemudian bisa silaturahmi lagi bersama dengan Ibu Kofidah tentunya. Bu, kegiatannya selama Lebaran bagaimana Bu? Sampai saat ini masih padatkah atau memang dari dulu belum pernah selesai, masih padat-padatnya sampai hari ini atau bagaimana Bu? Alhamdulillah, karena saya ini sudah sekian tahun terbiasa jalin silaturahmi, sehingga ketika Lebaran seperti ini ya namanya tamu, saya mewakili Malang Raya, sehingga ya tamunya Malang Raya. Oke. Aktivitas sampai hari ini ya terima tamu, tapi kegiatan di DPRD tetap jalan. Bahkan hari ini sedang membahas LKPJ Gubernur tahun 2025 yang kebetulan saya juga anggota Pansus. Iya, jadi Ibu ini memang di DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi D, dapilnya itu Malang Raya. Jadi betul. Malang, Kota, Kabupaten, dan Batu. Betul. Jadi memang kalau kita dolan ke Malang ini yang ingat-ingat dengan beliau itu karena kegiatannya banyak dilakukan di Malang Raya begitu ya Bu ya. Termasuk hari ini sibuk sekali dan alhamdulillah sih bisa ketemu sama beliau, menyempatkan waktu juga. Kalau dilihat sebenarnya kayaknya beliau juga agak-agak capek gitu ya. Tapi semangatnya itu loh yang dari dulu yang selalu Risa sampaikan begitu ya. Kalau ketemu beliau itu secapek apapun mengemban tugas yang diamanatkan tetap dijalankan, dan ketika bertemu dengan masyarakat begitu ya tetap senyum ya Bu ya. Itu kalau misalkan reses ketemu dengan masyarakat juga seperti ini ya Bu ya. Iya. Yang namanya bekerja di mana-mana ya capek ya Bu ya. Betul. Cuman karena memang itu amanah dan itu memang harus dilakukan, ya tetap mencari atau memberikan kesempatan untuk masyarakat menyampaikan aspirasi. Betul. Gitu, ya. Jadi konsepnya adalah pengabdian, konsepnya adalah melayani. Konsepnya adalah seduluran. Betul. Nah, seduluran. Yang itu yang menjadikan kita semangat, ketemu itu seneng meskipun disambati. Kan yang ketemu jenengan masih sambat ya Bu ya. Sambatnya dari A sampai Z. Itu lumrah karena memang sebagai wakil rakyat harus menerima sambatan kayak gitu. Betul. Cuman sekali. sekarang ini Bu, terkait dengan tema yang kita mau sampaikan ini nanti sambatnya panjang Bu nanti. Ini terkait dengan krisis energi global Bu. Sekarang kita tahu krisis energi global di 2026 ini begitu luar biasa.
Kalau kita lihat kemarin geopolitik dunia, kalau kita lihat konfliknya semakin tidak terkendali untuk sekarang, begitu ya. Bahkan untuk negara-negara yang maju pun itu terdampak, karena kalau kita tahu juga kemarin sempat tembus untuk harga minyak mentah dunia itu sampai $100 per barel. Itu kalau negara maju saja terdampak, begitu ya. Apalagi kita sebagai negara berkembang. Kalau menurut Ibu pribadi, Bu, apakah nantinya yang kita sampaikan di awal tadi yang namanya energi baru terbarukan atau kita singkat biasanya EBT gitu ya Bu ya. Sudah siapkah Bu kita dengan EBT itu Bu? Betul Mbak, kaitannya kondisi perang yang terjadi hari ini, banyak masyarakat merasa khawatir karena Indonesia ini ketergantungannya pada energi luar biasa. Betul. Bahkan sampai suatu saat pemerintah ini menganjurkan, kalau hari ini bahasanya efisiensi ya, tapi kalau dulu bahasanya kan hemat energi. Hemat energi. Tapi betul. Kenyataannya hemat energi itu hanya sesaat dipatuhi oleh masyarakat. Kenyataannya setelah itu sudah tidak lagi. Maka kaitannya kemudian kondisi perang hari ini, pasti jangka panjangnya kalau tidak selesai perang ini akan berdampak pada energi Indonesia. Oleh karena itu yang akan kita bahas bersama tentang energi terbarukan itu bagian dari salah satu alternatif. Meskipun sebenarnya energi terbarukan itu baik pemerintah kabupaten maupun provinsi sebenarnya sudah melakukan. Cuma belum banyak dan belum maksimal titik-titik yang kemudian bisa digunakan, dimanfaatkan atau dibuat energi baru itu. Kalau ada krisis global kayak gini kan betul. Energi terbarukan itu sebenarnya banyak Mbak, ada yang bersumber dari sinar matahari, ada yang bersumber dari kondisi air. Jadi sungai yang kemudian membuat kalau dulu bahasanya kan baling-baling gitu kan ya bisa. Atau juga dari biogas, kotoran sapi. Iya betul. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan Mbak, sudah beberapa itu sudah gitu. Cuma kalau kemudian kita mencapai besar dan antisipasi serta jaga-jaga, kalau kemudian krisis energi itu benar-benar terjadi, maka pemerintah harus bahasanya ya mengambil alih, memanfaatkan energi terbarukan itu. Betul, yang kita sampaikan karena ketergantungan kita terhadap energi itu sangat luar biasa ya Bu. Dengan jumlah penduduk yang besar, kebutuhannya juga pasti besar begitu ya Bu ya. Apalagi yang terutama BBM itu yang paling kelihatan dan kita paling butuh ini ya. Karena di kendaraan bertambah saja Bu ini. Jadi pasti energi seperti itu kita butuhkan lebih banyak gitu ya. Tapi dengan ide yang sebenarnya sudah disampaikan dari dulu, tinggal nanti pelaksananya lebih ditekankan lagi gitu ya Bu ya, biar dilaksanakan rutin. Nah, tapi kalau menurut Ibu sendiri, seberapa besar sih sebenarnya ancaman untuk krisis energi global ini kepada Jawa Timur Bu? Jawa Timur kita, Jawa Timur. Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan Bu kira-kira? Kemarin kan sempat ada isu bahwa BBM akan naik gitu kan ya. Tapi kemudian Pak Bahlil menyatakan tidak naik. Itu sebenarnya sudah galau. Karena positif negatif ya Mbak dari perkembangan yang ada itu. Betul. Saya yang merasa ya. Dan saya sebenarnya awal tahu kalau kita kepingin cepat menuju tujuan, hari ini ada tol. Betul. Padahal itu sebenarnya Mbak, kalau dihitung-hitung jarak dengan kita lewat jalan biasa, kemudian dengan lewat tol itu 1,5 loh, lebih jauh. Lebih jauh. Lah, karena lebih jauh itu sehingga kan butuh energinya juga lebih besar. Nah, maka untuk kondisi ini pengaruh terhadap Jawa Timur ini masih dalam konteks perhitungan ya, masih dalam konteks gitu ya? Masih dihitung-hitung kira-kira 5-10 tahun ke depan ini berpengaruh besar enggak kekurangan energi yang ada di Jawa Timur. Tapi ya juga kembalinya nanti kita berharap semuanya ya perang ini segera selesai. Karena toh dengan ego
kalau saya bilang ego ya. Betul. Masyarakat sipil akhirnya juga yang menjadi dampak. Ya. Dan juga tidak masyarakat sipil yang terjadi perang itu, tapi di luar negara itu juga berpengaruh. Betul. Maka kajian kita hari ini tentang kaitannya untuk menghadapi krisis energi itu akan sangat bagus kalau kemudian pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Timur, kerjasama dengan bupati, wali kota, pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah, ayo kita maksimalkan, ayo kita lakukan gerakan untuk membuat energi terbarukan. Betul. Karena itu setiap titik-titik itu ya memang butuh biaya. Tapi kan itu menurut saya bagian dari alternatif. Cadangan lah Bu ya. Itu kaitannya dengan tenaga listrik ya. Tapi kaitannya dengan BBM, ya semuanya harus melakukan penghematan. Efisiensi. Perjalanan-perjalanan yang sekiranya kemudian kurang memberikan manfaat besar untuk kebutuhan, ya kalau bisa itu dikendalikan. Jarak dekat naik sepeda gitu Bu ya. Atau jalan kaki, tambah sehat ya Bu ya. Betul. itu memang mengharuskan kita harus merubah mindset kita terkait dengan penggunaan energi ya Bu ya. Cuman dari beberapa yang disampaikan Ibu tadi, berarti Jawa Timur sebenarnya sudah memulai untuk EBT ya, energi baru terbarukan. Cuman tadi belum maksimal saja. Betul. Kalau menyebut terkait dengan EBT, apakah target EBT saat ini yang ada di Jawa Timur itu termasuk realistis atau ambisius Bu? Kalau misalkan kita tahu ya, kalau ambisius kan berarti harus nih, karena kita nggak ada pilihan lain selain kita harus mengoptimalkan EBT gitu Bu. Kalau bilang ambisi itu terkadang arahnya pada ada ndak anggaran, arahnya pada dianggarkan apa tidak. Maka di sini yang kemudian butuh komitmen. Ya bahasa sampean ambisi tadi. Ambisi. Iya. Butuh komitmen. Ketika nanti sudah benar-benar terjadi krisis itu, ketika dimulai dari sekarang, nah maka kita nanti tidak kaget. Tapi ya yang komprehensif kaitannya kajian untuk membuat energi terbarukan itu. Jangan kemudian anget-anget sudah jalan tanpa adanya pendampingan, tanpa ada keseimbangan anggaran, tanpa juga melihat masyarakat ini kemudian disadarkan gitu kan. Ini bagian dari alternatif energi terbarukan yang kita semuanya harus melakukan penghematan. Kalau yang menurut Ibu sendiri kebijakan yang paling mendesak ini Bu untuk mempercepat EBT di Jawa Timur itu apa Bu kira-kira? Mungkin Ibu bisa menyampaikan ya. Jadi kebijakan yang misalkan harus dilakukan atau diberikan untuk Jawa Timur terkait dengan EBT itu apa Bu kira-kira? Kaitan hari ini yang sudah ada EBT itu, nah itu bisa ditambah titik-titiknya. Oh, ditambah titik-titiknya. Iya, ditambah titik-titiknya sehingga energi yang kita pergunakan yang bersumber dari yang sudah ada ini, karena ada alternatif, maka ini bisa menghemat. Betul. Nah, itu yang dipergunakan. Nah, ini sekali lagi saya melihatnya kalimatnya adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menyikapi situasi. Meskipun hari ini ketika BBM akan dinaikkan kemudian ternyata tidak jadi itu, masyarakat ini akhirnya juga berpikiran begini, ora sido ya wis aman. Nah, akhirnya nggak jadi hemat lagi gitu ya Bu ya. Iya. Jadi merubah mindset itu lebih penting. Betul. Kalau di Malang Raya Ibu terkait dengan EBT yang mungkin Bu Kofidah tahu begitu ya, masyarakat sudah melakukan walaupun tanpa adanya krisis energi sebelumnya. Mungkin pernah tahu Bu untuk EBT yang dilakukan apa Bu? Pernah. Jadi yang tenaga listrik ya. Di Kecamatan Pujon itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang juga bareng dengan provinsi kalau nggak salah waktu itu, karena ada satu dusun mereka belum teraliri listrik, kemudian dipasanglah tenaga surya. Nah, yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa rumah yang ada di dusun terpencil itu. Evaluasi sampai terakhir kayaknya beberapa alat rusak.
Lah. Itu Bu, berarti ini kalau boleh Risa bilang peran dari DPRD Provinsi sendiri penting nih Bu. Pentingnya dalam artian kalau menurut Bu Kofidah gimana? Kalau terjadi hal seperti yang tadi terjadi di Pujon, berarti perlu ada investasi nih Bu ya, investasi energi. Nah itu kalau terkait dengan investasi energi, Bu Kofidah pripun? Tadi ada yang membutuhkan perawatan rusak. Kalau kita mengandalkan hanya dari anggaran yang dipunya pemerintah, tentu berat Bu. Karena wilayah kita luas, kemudian kebutuhan masyarakat terkait dengan energi juga besar begitu. Apakah perlu Bu ada penarikan investasi energi hijau yang mungkin dilakukan di luar pemerintahan mungkin? Amat sangat mungkin. Jadi investasi di bidang energi khususnya listrik itu sangat memungkinkan karena hari ini wilayah Jawa Timur ini masih ada wilayah yang belum teraliri listrik. Cuma kemudian selama ini yang dilakukan oleh pemerintah itu kan sifatnya bantuan. Oh bantuan, betul. Karena rata-rata yang belum teraliri listrik itu masyarakat miskin dan terpencil. Ya. Maka kaitannya kemudian kalau ada investasi energi terbarukan itu, ya mestinya harus dibaca dulu. Masyarakatnya paling tidak menengah ke atas. Oke, betul sih. Paling tidak menengah ke atas. Karena kalau menengah ke bawah, mereka akan kembali kalimatnya, gak popo wis listrik cilik-cilik anai. Iya Jadi sih, Bu. saya setuju apa yang saya sampaikan. Mindset kita yang perlu terus-menerus didandani, berulang-ulang diingatkan kembali. Karena dengan posisi hari ini, kita merasa keenakan. Betul, nyaman. Iya, kita berada di zona nyaman saja. Akhirnya meskipun lupa, sebenarnya gitu ya masyarakat miskin ke bawah yang hari ini disebut miskin ekstrim itu juga masih ada. Tapi kan melihat kondisi hari ini, keenakan itu tadi. Kenapa saya bilang keenakan? Pripun, Bu? Karena saya dulu Mbak, saya dulu ketika saya kecil, rumah saya itu enggak ada listriknya. Enggak ada. Jadi kalau di ruang tamu begini itu kalau dulu namanya Petromak yang setong yang kering dipompa gitu. itu. Iya, yang dipompa. Pakai spiritus gitu ya. Kemudian yang lainnya itu pakai minyak gas, cempluk itu. Betul. Jadi kalau orang dulu bangun tidur kemudian hidungnya ini hitam semua. Ya karena itu tadi. Nah, berarti mindsetnya perlu dirubah. Kalau bisa bukan kita kembali ke zaman dulu, tapi lebih bisa menghemat ya yang ada gitu ya. Hemat, kemudian memanfaatkan yang ada itu seperlunya. Betul. Jangan berhambur-hamburan, bla bla bla. Karena ini kalau digunakan hemat energi itu bisa 5 tahun. Tapi kalau kita tidak bisa hemat, bisa 2-3 tahun habis. Betul. Itu kalau orang satu desa mungkin bisa menghemat, apalagi satu kabupaten atau satu provinsi pasti beda Bu ya. Betul. Kalau semuanya punya mindset yang memang kita harus hemat bareng-bareng. Kalau yang hemat hanya sebagian ya percuma gitu ya. Yang sebagian hemat, yang lain enggak. Berarti yang harus disamakan adalah persepsinya atau mindsetnya dari awal gitu ya Bu ya. Tapi kalau di Jawa Timur sendiri itu yang EBT yang paling banyak dilakukan masyarakat apa Bu? Tadi kan Ibu menyampaikan beberapa kan ya Bu ya. Ada pakai tenaga matahari, energi surya itu, kemudian ada yang biogas, kemudian apa lagi Bu yang sering dilakukan masyarakat Jawa Timur EBT-nya? Hari ini EBT itu memang enggak banyak menurut saya, enggak banyak. Masih bisa dihitung lah. Ya. Masih bisa dihitung lah. Tapi kebanyakan? Jadi yang biogas itu kan di wilayah-wilayah yang mereka punya ternak sapi. Tertentu ya Bu ya? Karena banyak, tertentu. Terus yang tenaga surya itu kalau saya melihatnya yang dipergunakan full untuk perusahaan besar belum ada. Belum ada. Yang khusus dan itu rata-rata untuk rumah tangga. Betul. Kepentingan rumah tangga lah. Maka akan bagus ketika kemudian provinsi ini meskipun hari ini di dinas-dinas itu ada yang menggunakan energi surya. Tapi ternyata terakhir hitungannya butuh operasional yang besar. Agak mahal. Jadi kalau itu satu kantor kemudian membuat satu titik tenaga surya itu operasional yang anggarannya besar. Jadi kalau itu kemudian dipergunakan untuk di masyarakat penggunanya besar,
Saya kira operasional nggak terpengaruh. Tapi sudah bagus apa yang dilakukan oleh dinas hari ini. Ya. Beberapa kantor yang menggunakan tenaga surya itu. Sebagai cadangan ya. Kita nggak ngerti kapan energi habis ya, termasuk minyak mentah dan lain sebagainya. Karena itu kan tidak bisa diperbarui ya Bu ya. Dan dengan adanya konflik global yang ya mungkin didoakan saja segera usai. Betul. Biar tidak berdampak lebih besar ke kita ya. Untuk negara maju aja mikir-mikir ini Bu ya, apalagi Betul. kita Hari negara ini kan berkembang yang sudah gitu ya. terdampak banyak sudah. Banyak, sebenarnya seluruh dunia terdampak Bu. Iya. Cuman negara berkembang yang terseok-seok juga ini mulai bagus untuk kemandirian fiskal harus diterjang dengan ada konflik geopolitik global terkait dengan energi malah Bu ya, yang jadi penopang hidup orang banyak gitu ya Bu ya. Tapi kalau EBT sendiri yang mungkin bisa disampaikan oleh Ibu ya, perlukah insentif khusus untuk industri yang beralih ke EBT Bu? Perlu nggak insentif khusus? Insentif itu maksudnya subsidi atau apa ya, bonus karena mereka menggunakan itu. Boleh. Kalau perusahaan nggak mungkin kemudian disubsidi Bu. Betul. Tapi kalau UMKM lah ini perlu lah, mungkin bisa subsidi. Bantuan tadi yang disampaikan Bu ya, bersifat bantuan dari pemerintah begitu ya. Yang mungkin UMKM sekarang juga bergeliat, mungkin ada yang mengeluh dan sambat tadi ke Ibu. Iya, karena banyak UMKM yang tergantung operasionalnya itu menggunakan energi. Ya kita mungkin paham ya Bu ya, teman-teman mungkin perubahan harga juga akan terjadi signifikan. Kan semuanya naik Bu sekarang. Betul. Karena energi yang digunakan bertambah harganya, otomatis berimbas ke harga-harga yang diberikan oleh teman-teman UMKM ya. Ya, alhamdulillahnya teman-teman masih survive saja ya. 1-2 mungkin yang nanti sambat ke penjenengan. Bu ini solusinya terus gimana? Tapi saya juga itu mau jualan gimana ini Bu gitu ya. Tapi juga ada rasa khawatir Mbak. Maka kemudian ya konflik ini kalau berkelanjutan, kemudian dampaknya semakin meluas, tidak menutup kemungkinan pengaruhnya terhadap Indonesia. Betul. Nah, meskipun di Indonesia khususnya Jawa Timur itu kenyataannya masih ada beberapa rumah tangga yang kemudian belum teraliri listrik. Masih juga mereka belum bisa melakukan aktivitas dengan menggunakan BBM maksimal karena hitungannya antara pendapatan dengan belanjanya masih belum imbang, sehingga mereka yang UMKM kemudian menggunakan cara tradisional itu masih banyak. Tapi kaitannya kebutuhan secara besar, maka saya setuju kalau kemudian dinas-dinas terkait itu ambil langkah alternatif ketika kemudian krisis energi itu benar-benar terjadi. Kajian itu tidak saja kajian tentang tempat, kajian tentang siapa, tapi juga itu tadi komitmen anggaran. Penting itu Bu. Iya, karena pemerintah itu kan tidak bisa bekerja kalau tanpa anggaran. Beda kalau kegiatan masyarakat yang sifatnya sosial, pelayanan kan beda. Bu, kalau biasanya terkait dengan energi baru terbarukan, mungkin bagi sebagian masyarakat kita itu masih sangat awam ya. Kenapa kita harus ribet-ribet pakai itu, sementara kita masih bisa pakai yang ini. Yaitu tadi kembali ke merubah mindset gitu ya. Tapi kalau Ibu bertemu dengan banyak orang, masyarakat, masih banyak nggak Bu yang belum paham apa itu EBT, apa itu pengganti. Apa Bu yang bisa dijelaskan ke masyarakat biasanya penjenengan apa ya, memberi pengertiannya bagaimana Bu kalau terkait dengan EBT begitu. Kan biasanya kalau ibu-ibu harus Bu, ini kalau misalkan kita nggak bisa pakai ini lagi karena cadangannya menipis, seperti apa Bu menyampaikannya biasanya? Kalau dulu sebelum ada listrik masuk desa, sebelum ada BBM kayak hari ini yang mudah bisa didapat di mana-mana. Kita itu kan menggunakan energi, misalnya kalau listrik itu dulu cempluk dan sebagainya yang seperti yang saya sampaikan itu tadi ya, bla 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 lah. Pemahaman kepada masyarakat sebenarnya tenaga listrik itu tidak harus bersumber dari ini. Listrik itu bisa bersumber dari tata surya, bisa bersumber dari air, bisa bersumber melalui kotoran sapi itu tadi. Biogas tadi. Nah, ini bagian alternatif yang kemudian ada pendampingan.
Berarti di masyarakat disosialisasikan, Iya. diberikan pengertian, gitu Iya, ya. Bahwasannya betul. energinya bisa dialihkan atau bisa digantikan dengan yang ini, Iya. misalkan. Khususnya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya sendiri di rumah untuk keluarganya sendiri lebih Iya. bagus diawali kayak gitu ya Bu ya. Tapi mudah dipahami kan Bu oleh beliau-beliaunya. Bisa. ya, Bu, ya, mengerti Maka ya. pemahaman itu akan mereka juga menjadi keyakinan bahwa pemahaman itu optimis bisa. Oke. Nah, itu ditunjukkan ini loh energi yang menggunakan tenaga surya. Ini sudah bisa begini, ini sudah bisa. Jadi selain kita mensosialisasi, selain kita memberikan pengertian kepada masyarakat, alternatif energi itu bisa ini. Lah ini buktinya. Oke, yang contoh yang sudah jadi, sudah ada itu yang disampaikan. Paham ya Bu beliaunya ya? Oh paham. Makanya kemudian Responnya berikut. iya. Respon jadi yang pernah saya lakukan dulu ketika di Pujon itu ya. Nah, kita nyampaikan, Bu, suatu saat kita enggak tahu bahwa tenaga listrik yang hari ini kita tatet di mana langsung bisa nyala, ketika kemudian energi ini habis, sumber-sumbernya habis, sebenarnya kita harus tetap bersyukur karena yakin kekayaan alam ini bisa dimanfaatkan. Nah, kaitannya energi listrik ini Bu ternyata bisa bersumber dari tenaga surya. Apa ini? Ini alatnya, ini. Oh iya bisa ya, oh iya bisa. Nah, makanya kemudian kebijakan pemerintah itu seharusnya membuat proyek. Nah, untuk memberikan pemanfaatan tenaga surya karena kalau kita Indonesia ini kan ada musim panas. Betul. Dan termasuk panjang loh Bu di Indonesia. Panasnya ya panas banget panas gitu. banget. Amat sangat memungkinkan tenaga surya ini dimanfaatkan menjadi energi listrik. Ya kalau kita lihat dampak yang paling signifikan ketika energi terkendala karena BBM naik, karena minyak mentah naik dan lain sebagainya, itu memang teman-teman dari kalangan menengah ke bawah ya Bu ya, yang kurang bisa mendapatkan solusi lah untuk itu, terutama teman-teman UMKM yang tadi disampaikan. Ya berarti nanti harus sering dilakukan sosialisasi juga terkait dengan EBT ini Bu ya. Betul. Biar masyarakat lebih paham. Berarti nanti sinergi dengan beberapa mitra ya Bu ya untuk menyampaikan ini ya Bu ya. Biasanya kan kayak di desa-desa itu disampaikan kalau pakai ini gitu ya Bu ya. Tapi antusias masyarakat untuk lebih tahu terkait dengan EBT itu sebenarnya luar biasa ya Bu ya. Mereka sebenarnya senang banget. Cuma kalau kemudian dibarengkan dengan ini menggunakan anggaran sekian, ini menggunakan anggaran sekian. Nah, makanya pemahaman kepada masyarakat itu harus dibarengi dengan kebijakan. Awalnya pemerintah harus hadir. Hadir itu tidak kita memberikan solusi tentang pemahaman energi itu sendiri, tapi juga ada support di awal. Ada yang optimis, pasti ada yang apatis. Betul. Kadang yang apatis itu yang pernah saya dengar sendiri ketika liputan ya Bu ya. Pasti menyampaikan, lah nggak enak bensin nggak beli. Masih ada yang seperti itu. Tapi hari ini minyak tanah itu kan sulit juga. Sama juga kan bahan iya sama. betul. Dan masih bisa jawab lagi Bu, kita pakai minyak yang lain kan, pakai minyak kelapa bisa. Kayak gitu. Masih ada jawaban yang lain. Tapi ya memang harus sabar lah untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Betul. Begitu ya Bu ya. Dimana EBT ini harus selalu disosialisasikan terutama kepada beliau-beliau yang di rumahnya. Seperti tadi Bu sampaikan kalau biogas sekarang ini peternak-peternak sapi itu kan banyak. Kemudian kebetulan itu di tempatnya Risa juga ada Bu yang tetangga kebetulan punya ternak banyak. Itu juga sudah dimanfaatkan. Loh ternyata itu luar biasa loh Bu. Itu bisa untuk 2-3 rumah loh Bu bahkan. Untuk energi biogas itu. Kalau itu pun masyarakat yang nggak ngerti itu diberikan edukasi untuk bagaimana membuat energi biogas itu bisa digunakan sebagai tenaga listrik begitu ya Bu ya. Betul Nah kalau sekali. yang kayak gitu pemerintah nanti termasuk dari Bapak Ibu yang ada di DPRD memberikan misalkan nih, saya pengen seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Rakyat, saya pengen bisa seperti yang disampaikan oleh pemerintah, cuman kami ini harus diedukasi kayak gitu ya. Kita kan nggak ngerti caranya piye kayak gitu. Pertanyaan seperti itu sebenarnya di DPR sendiri khususnya di Komisi D pernah nggak Bu merumuskan satu hal yang nantinya kita bantu masyarakat yang memang belum mengerti bagaimana cara mengolah biogas ini kemudian nanti dimanfaatkan untuk tenaga listrik dan lain-lain, itu sudah pernah disampaikan apa belum? Biogas ini sebenarnya kan sudah lama banget kita kenal, kita tahu manfaatnya juga jelas, bahkan pemerintah ini juga membuat dan membantu
program itu sudah jalan. Tapi kemudian pendampingan itu seharusnya dilakukan terus-menerus. Betul. Kan ada yang bahaya juga, Bu. Kalau nggak didampingi ada yang meledak dan lain sebagainya. Betul kan? Betul. Dan itu pernah terjadi juga kan, Bu? Iya. Walaupun tidak di sini, tidak di Jawa Timur, tapi terjadi gitu. Jadi saya setuju ketika program itu dilakukan terus-menerus dan modelnya itu tetap, saya setuju. Cuma kemudian wilayahnya yang dikembangkan. Oh, betul. Nah, kalau di sini sudah kita melakukan pendampingan, mereka mampu kemudian menjadi koordinatornya siapa, sudah ya, biar banyak yang merasakan manfaat menggunakan biogas itu, begitu kan? Kita akan alihkan ke yang sini. Betul. Yang di sini tolong ditata terus gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin energi dari dulu di pelajaran kita belajar di sekolah itu energi yang tidak bisa diperbaharui ya memang kita harus siap suatu saat itu akan hilang habis ya Bu ya. Ya cuman itu tadi masyarakat kadang-kadang atau orang-orang itu mikirnya alah nggak popo masih belum habis. Itu yang paling penting dan terutama sekarang ini berarti merubah mindset masyarakat. Betul. Untuk hemat energi dulu kita nyebutnya hemat energi ya Bu ya. Kalau misalkan listrik lampu nggak dipakai dimatikan, kemudian air tidak dipakai juga dimatikan. Tidak mengalir terus kayak gitu ya Bu. Betul. Itu mungkinkah Bu di sekolah-sekolah juga disampaikan seperti itu sosialisasi dimulai dari anak-anak juga bagaimana menghemat listrik, menghemat air dan lain sebagainya. Ibu pernah nggak sosialisasi ke sekolah-sekolah menyampaikan seperti itu? Sangat mungkin justru melalui lembaga-lembaga, forum-forum yang seperti itu amat sangat penting. Dan bisa juga mereka kemudian berperilaku hemat juga. Kenapa? Kalau anak-anak sekolah itu hari ini kan masih apa ya? Sebagian patuh kepada gurunya. Betul. Kadang daripada ibu bapaknya lebih ke ibu guru ya. Tapi kaitannya ini ya tidak di lembaga itu saja. Ayo gerakan ini kita lakukan bersama-sama. Menyeluruh. Betul. Jadi masyarakat yang paham, masyarakat yang tahu, ayo membuat gerakan tanpa kemudian woro-woro dari pemerintah. Karena kita tahu. Terus juga kaitannya yang dalam kondisi menengah ke atas mampulah bahasanya. Betul. Kalimat hemat itu ayo kita lakukan. Bersama-sama ya Bu ya. Bukan hemat menyuruh kepada masyarakat yang menengah ke bawah, tapi menengah ke atas pun juga harus kita ajak untuk berhemat. Seluruhnya lah kita ajak untuk berhemat. Bu, kalau melihat yang terjadi kemudian tadi saya ngobrol dengan Ibu terkait dengan energi baru terbarukan begitu, itu apakah EBT akhirnya benar-benar jadi solusi atau ini hanya agenda global yang tanpa kesiapan lokal Bu? Jadi bukan saya apatis atau nggak pede dengan kita bisa melakukan itu, tapi kalau menurut Bu Kofidah pripun? Jawa Timur ini sebenarnya sumber daya alamnya luar biasa. Luar biasa. Ada kalimat saya nyampaikan terkadang ada sisi males kita untuk memanfaatkan. Betul. Atau juga ada sisi kita nerimo ing pandum ala wis duwe yo gitu. Baru kalau ada posisi kepepet kita ini jadi pinter, kita ini jadi cerdas. Karena kepepet itu tadi. The power of kepepet. Tapi saya optimis Mbak, ketika gerakan ini dilakukan bersama-sama, maka itu akan berhasil. Energi terbarukan ini menurut saya bagian dari alternatif. Alternatif lain apa? Yaitu tadi, ayo merubah mindset, hidup hemat, memanfaatkan apa yang ada itu seperlunya. Seperlunya. Gunakan ketika butuh saja. Iya, betul. Kemudian berulang-ulang kembali, jangan boros. Berulang-ulang kembali, gitu kan. Betul. Jadi saya melihat potensi alam yang ada di Jawa Timur ini kalau mau dikelola, meskipun sebenarnya hari ini sudah banyak yang terjadi pengelolaan dan pemanfaatan itu banyak gitu. Cuma dari sumber daya alam yang ada ini masih belum maksimal semuanya bisa kita manfaatkan. Bu, ini kita bicara tentang
apa yang kita obrolkan hari ini saja. Saya pengen tahu pendapatnya Bu Kofidah. Energi fosil yang sekarang ini jadi tumpuan terbesar kita untuk kita manfaatkan ya. Yang pengennya sih kita bisa berganti ke energi fosil ini, dari energi fosil ini ke EBT misalkan. Cuma kira-kira bertahan berapa lama ya Bu ya nanti untuk energi fosil? Apakah bisa bertahan 20 tahun ke depan Bu? Dan kita sudah siap dengan EBT? Kalau menurut Bu Kofidah gimana? Ya bisa-bisa saja Mbak, karena saya tadi berkali-kali menyampaikan alternatif ya Mbak. Maka pemanfaatan sumber daya yang ada itu bisa kemungkinan menggunakan EBT, bisa menggunakan fosil itu tadi, bisa. Terus wilayah Jawa Timur ini kan luas, tidak semuanya kemudian bisa menggunakan EBT itu, juga tidak semuanya itu. Maka data tentang kondisi wilayah kaitannya untuk pemanfaatan itu tadi memang kita harus punya. Oh betul. Dan hari ini sebenarnya dari perguruan tinggi itu sudah banyak yang melakukan penelitian. Cuma kemudian hasil penelitian itu sudah kemudian dibaca atau dimanfaatkan kembali oleh pemerintah dalam rangka untuk mengambil kebijakan, itu sudah apa belum. Nah, maka melalui podcast ini, ngobrol bareng Dewan dengan Bu Kofidah. Saya mengajak kepada semua pihak ya yang hari ini kemudian kaitannya antisipasi kalau kita benar-benar nanti krisis energi fosil itu, maka pemerintah khususnya Jawa Timur harus benar-benar antisipasi. Sudah ready dengan itu satu. Kemudian kedua, masyarakat ini kan banyak yang pinter. Betul. Banyak yang pinter. Maka saya juga mengajak, ayo gerakan kita bersama-sama untuk memanfaatkan energi dengan jalur-jalur selain yang sudah ada ini, kita maksimalkan. Oke, betul, luar biasa Bu. Jadi tadi yang disampaikan Ibu sebenarnya tinggal nanti eksekusinya ke masyarakat bagaimana. Untuk memulai berpikir hemat dulu lah. Betul. Hemat dan merubah mindset kita dalam penggunaan energi itu sendiri. Begitu ya Bu ya. Kemudian yang terakhir Bu, kalau menurut Bu Kofidah siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk percepatan transisi energi? Apakah masyarakat? Apakah pemerintah, apakah swasta, Bu Kofidah? Tidak ada yang paling. Tidak ada yang paling? Tidak ada yang paling, menurut saya. Jadi kalimatnya begini, pemerintah ini punya kebijakan, disosialisasikan kepada masyarakat. Maka ketika masyarakat dengan pemerintah kemudian klik, ketemu, ini menjadi kewajiban kita bersama. Luar biasa Ibu kita. Bu, ngobrolnya hari ini luar biasa, EBT, semoga ini akan selalu terus disosialisasikan kepada masyarakat, lebih banyak mengedukasi juga terkait dengan EBT, biar yang disampaikan Bu Kofidah tadi, kita punya cadangan lah ketika nanti benar-benar energi yang kita dapatkan dari luar, apalagi yang dari fosil tadi, itu memang sudah benar-benar kita habis gitu ya Bu ya, kita punya cadangan lah istilahnya seperti itu. Dan tadi boleh disampaikan juga sedikit yang Risa lihat, Bu Kofidah ini semangat kalau menyampaikan EBT ya, karena ini benar-benar penting. Kita belum menganggap itu penting mungkin sekarang Bu, tapi kita tidak tahu 10-20 tahun ke depan itu akan menjadi masalah yang serius, sangat serius mungkin saja terjadi seperti itu kan Bu, terkait dengan energi ini. Nah, boleh disimpulkan tadi berarti krisis energi global di 2026 ini sebagai alarm lah istilahnya. Peringatan lah. Peringatan. Hei manusia, energi fosil itu ada batasnya, bisa habis. Betul. Bagaimana punya cadangan energi yang bisa dimanfaatkan untuk kedepannya gitu ya. Luar biasa Bu. Dan harapannya juga begini, sebenarnya energi yang ada di wilayah Indonesia khususnya, kalau kita benar-benar mau fair pengelolaannya, itu apa yang kita miliki mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik. Mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Cukup lah ya. Hari ini yang kita lihat di Bojonegoro, luar biasa itu sebenarnya. Tapi ternyata ini dalam tanda kutip ya, saya data jelasnya belum punya. Itu sebagian ada yang diekspor. Begitu. Iya. Lah kalau itu kemudian hasil-hasil atau minyak-minyak yang berasal dari kita sendiri, kita kelola sendiri,
kita mantengkan sendiri, kemudian dipakai untuk masyarakat sendiri. Kalau kemudian semuanya mau fair terbuka, saya kira itu mencukupi lah untuk kita. Enggak, kalimat krisis energi itu tidak akan tidak terjadi. akan ada. Punya kita sendiri untuk kita sendiri. Gitu ya. Cukup lah untuk kita. Cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Khususnya kalau di Jawa Timur ya Jawa Timur itu sendiri. Ya. Gitu ya, Tapi cuma kajian terkait itu sampai hari ini belum begitu dipublish penuh. Karena ya Mbak, dimensinya luar biasa. Berarti harus sekali lagi kita harus merubah mindset kita menjadi lebih bisa mengedukasi orang-orang di sekeliling kita terkait dengan EBT. Betul. Energi baru terbarukan. Itu tema kita bersama dengan beliau hari ini. Bu Kofidah, terima kasih ngobrolnya. Sama-sama. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik. Sehat-sehat selalu ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Karena mobilitasnya sangat tinggi beliau ya. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Monggo. Sekali lagi podcast ini bagian dari kecil kita berdiskusi. Betul. Tapi kalimatnya saya mengajak yang dibilang Mbak Risa alarm tadi, ayo menjadi perhatian kita. Suatu saat ketika kita benar-benar energi ini langka, bla 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 bla, kita sudah punya alternatif, kita sudah siap. Ayo yang pertama kita lakukan adalah hemat energi dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Luar biasa, Ibu Dr. Anda Hajah Kofidah. Ini beliau adalah anggota Komisi D Dapil 6 Malang Raya dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bu. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk ngode hari ini Risa tutup. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Risa Ismaya pamit. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.